Gimana untuk hari ini, Mas? Kasih jalan dulu ya. Udah siap untuk keputusannya, Mas? Udah siap untuk keputusannya, Mas? Mas Faris. Kasih jalan dulu. Oh iya. Maaf. Ya maju dong. Siap. Ini buat ibu lu apa? Apa nih? Lagi Kita dulu deh. pada kantor hukum GM Law Office yang beralamat di Bloomberg Place, Klaster Malapara, Blok D10 nomor 16 kurang 1. Tangan. Mungkin langsung dari terdakwanya sendiri, Majelis. Ya, saya ingin mengucapkan alhamdulillah, terima kasih banyak Yang Mulia Majelis Persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan diwakili oleh JPU, dan juga penasihat hukum saya yang telah membantu saya melalui proses hukum ini. Dan sekali lagi, kalau saya izinkan, memang Langsung aja menerima. Ya, dengan itu saya menerima keputusan ini dengan lapang dada. Insya Allah menjadi keputusan terbaik bagi hidup saya. Terima kasih yang mulia. Dipikir waktunya 7 hari terhitung mulai besok ya, sudah dinyatakan selesai dari. Terima kasih. Duduk dong, weh. Luar aja, di luar. Gantian. Ada orang di belakang loh. Terus aja kalian. Ada orang. Minggir. Minggir tadi Ya, minggir. Kita mau turun. Bang Faris, seperti apa 10 bulan sangat rendah dibanding tahun seperti apa perasaannya, Bang? Ya makanya saya bilang sih, menurut saya sih sebetulnya biar bagaimanapun saya percaya pada kehendak Tuhan dan saya percaya pada majelis persidangan yang telah. Tapi munduran, kasih munduran. Ya, 2 menit ya, 2 menit. Oke. Jangan kayak gini, munduran. Mudah-mudahan. Oke, udah siap semua? Udah ya? Siap semua. Memang apa namanya, biar bagaimanapun juga keputusan vonis adalah keputusan Tuhan juga kan. Artinya kan majelis persidangan pasti juga mempertimbangkan banyak hal. Saya sih percaya, seperti saya selalu bilang bahwa sebagai Muslim saya percaya pada kehendak Tuhan adalah kehendak terbaik bagi saya. Sebagai warga negara Indonesia, saya percaya negeri saya tercinta ini memiliki hukum yang adil,
bagi warganya, bagi rakyatnya, dan sebagai terdakwa, saya percaya kepada semua pihak, mulai dari Polres Selatan, Kajari Jakarta Selatan, tim penasihat saya, dan tentunya Majelis Persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Jadi kalau buat saya sih sebetulnya ya alhamdulillah lah. Artinya ini adalah keputusan yang baik. Saya juga ingin menyampaikan terima kasih buat semua pihak yang mendukung. Ya keluarga saya tercinta tentu saja, anak-anak saya, ibu saya, ya semua pihak lah, komunitas Fantastik Faris RM sebagai penggemar, sebagai komunitas penggemar saya juga yang telah mendukung dengan banyak doa dan support, dan teman-teman media tentunya saya nggak lupa. Om, Ya, terima banyak. Om 11 September. Apa yang mau dilakukan Fani setelah ini Om? Ada ucapan mungkin Om ke anak mungkin 11 September. Oh ya, selamat ulang tahun Vergio, selamat ulang tahun Vergio, insya Allah jadi kado yang baik. Amin. Nanti apa yang sampai jalan. Kata Daus kita. Oke ini. Ya. Seperti apa hari ini? Bisa dibilang kemenangan juga untuk tim kuasa hukum karena di bawah dari tuntutan tim. Iya betul. Jaksa memang menuntut 6 tahun, kemudian majelis hakim itu memutuskan 10 bulan penjara ya. Jadi tadi putusan majelis hakim menyatakan Faris RM dihukum penjara dengan masa hukuman 10 bulan penjara dengan subsidiar 2 bulan dengan uang pengganti itu 800 juta rupiah. Kalau tidak dibayar subsidiar 2 bulan. Jadi kalau kita kumulatif hukumannya adalah totalnya 10 bulan plus 2 bulan menjadi 12 bulan. Nah, Faris RM sudah menjalani masa tahanan selama kurang lebih 7 bulan. Artinya secara kalkulasi permohonan untuk supaya bebas bersyarat atau cuti itu terpenuhi sudah 2/3 dari masa hukuman sudah dilewati ya, karena ditahan itu kan. Jadi kita tinggal berharap karena Faris RM sudah menerima putusan ini dengan lapang dada, artinya tidak mengajukan banding. Yang kedua, jaksa pikir-pikir, ada waktu 7 hari. Nah setelah itu kalau tidak ada apa-apa berarti kan inkrah. Ketika inkrah maka kami sebagai kuasa hukum akan mengajukan tadi permohonan-permohonan yang bisa diupayakan untuk kebebasan bersyarat dari seorang Faris RM. Karena beliau sudah ditahan selama 7 bulan, artinya sudah 2/3 dari masa hukuman yang 10 bulan tadi sudah dilewati. Jadi diupayakan kami akan mengajukan via lapas permohonan untuk bebas bersyarat atau hal lain atau cuti sebelum bebas, itu kita akan ajukan itu. Sebagai kuasa hukum artinya apa sih yang dipertimbangkan sehingga vonisnya di bawah tuntutan dari jaksa? Ya tentunya seperti disampaikan oleh majelis hakim, pertimbangan masalah tuntutan dakwaan yang kemudian belum mengena secara fundamental, sehingga yang dikejar oleh majelis adalah pasal 127 yang menjadi bahan pertimbangan utama, sehingga dengan dasar pasal 127 Undang-Undang Narkotika ini adalah pasal mengenai pengguna atau candu narkotika. Tapi karena Faris RM ini sudah pernah direhabilitasi tapi belum ada efek jerah juga, makanya hakim memutuskan untuk memberikan hukuman kepada seorang Faris RM. Tentunya dengan banyak sekali pertimbangan, majelis hakim kemudian memutuskan menjatuhkan hukuman selama 10 bulan penjara. Nah, sementara tuntutan jaksa sendiri dalam dakwaannya, dalam tuntutannya menuntut 6 tahun penjara. Artinya memang ini kita berterima kasih kepada majelis hakim masih mempertimbangkan aspek-aspek seorang Faris RM yang memang dalam posisi kecanduan. Artinya nanti sudah akan Bang Faris sendiri ngobrol dengan Abang ke depannya seperti apa, pengen balik lagi ke dunia hiburan atau? Iya, dia kan memang pekerjaan utamanya adalah musisi, pencipta lagu, komposer. Jadi dia akan tetap berkarya di wilayah sana, gitu. Nggak mungkin beliau menjadi ojek online kan, karena beliau adalah musisi. Jadi, iya, nggak apa-apa, rehab tidak disetujui karena memang pernah direhab juga, dia masih begini juga kan begitu. Karena akhirnya hakim memutuskan
untuk melakukan dihukum 10 bulan penjara. Tapi karena beliau sudah mengikuti selama 7 bulan masa tahanan, berarti kan tinggal 3 bulan lagi kan. 3 bulan adalah waktu yang cukup kita upayakan supaya ada bebas bersyarat, karena kaidah-kaidah untuk bebas bersyarat sudah terpenuhi, karena sudah lebih dari 2/3 masa tahanan sudah dilewati. Gitu. Bang, mungkin ngobrol dengan Bang Faris sudah tobat atau dari hati yang terlalu menyesalkan? Dia sudah tobat, dari awal dia sudah tobat ya. Begitu. Oke. Bang, ya sebagai kuasa hukum apa ini Bang mendengar putusan? Ya kita ketika Faris RM menyatakan menerima, artinya dia bisa menerima dengan lapang dada, itu artinya dia puas. Nah ketika dia puas tentunya kami sebagai kuasa hukum juga puas juga terhadap apa yang diputus oleh majelis hakim. Oke teman-teman. Terima kasih Bang. Terima kasih Bang. Sama. Bang, Bang.